Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disyukur tiada pernah kita hentikan, selalu kita lafazkan, selalu kita ucapkan setiap hari. Bahkan setiap tarikan nafas kita adalah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian dari ungkapan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga rasa syukur itu harus selalu dan terus-menerus kita ungkapkan sebagai bentuk cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan dan pengorbanan beliau bersama keluarga, sahabat kita hingga hari ini masih bisa menikmati indahnya al-Islam itu sendiri. Bapak yang berkata Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sudah terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, atau kita sering sampaikan kepada orang-orang bahwa salah satu syarat masuk Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan di situ kita juga sering diajarkan bahwa makna syahadatain atau 2 kalimat syahadatain itu salah satu adalah asasul inqilab. Itu perubahan yang mendasar. Kita sering mendapatkan kisah orang-orang bagaimana ketika dia masuk Islam kemudian perjuangannya luar biasa. Di antara kisah itu adalah kisah dari Jenderal Romawi. Yang sebelum berperang dia tanya kepada Khalid bin Walid tentang Islam dan lain sebagainya. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan belum sempat ngapa-ngapain, kemudian berperang, setelah itu meninggal dunia dan dinyatakan syahid. Kan keren sekali, Pak. Enak men baru berislam kemudian perang syahid, belum sholat, belum puasa, belum apa-apa gitu. Ini jadi sebuah bukti bahwa baru kenal Islam yang memahami kalimat itu ya bisa kemudian mau gitu loh. Kita sendiri yang puluhan tahun atau belasan tahun belajar Islam, dilahirkan dengan Islam, kadang menjalankan perintah itu masih mikir-mikir. Kenapa masih mikir-mikir? Ya pertama karena kita memahami Islam itu baru sebatas sebuah aturan begitu saja. Nah kita, karakter manusia itu salah satu sifatnya adalah tidak mau diatur terlalu banyak. Ketika kita memahami Islam bahwa Islam itu banyak aturan, maka ya juga akan hitung-hitungan kita akan banyak hitung-hitungan. Bapak-bapak yang berkata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami makna la ilaha illallah itu ya sejatinya kita tidak menuhankan yang lain kecuali Allah. Bahasa simpelnya begitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal kalau makna la ilaha illallah kita preteli lagi, maka makna yang pertama adalah ma'budan, hakikun ilallah. Tidak ada yang perlu disembahi kecuali Allah. Tidak ada yang perlu diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang perlu dituju kecuali Allah. Semuanya Allah, Pak. Jadi apa-apa yang kita lakukan ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nikah kita juga karena Allah. Punya anak juga karena Allah. Jalan-jalan kita juga karena Allah. Goes kita juga karena Allah. Jangan sampai goes kita bukan karena Allah, Pak. Kenapa? Nanti kan semua orang pengennya husnul khotimah. Jangan di goes itu ada adabnya. Ada tata caranya ketika goes gitu ya. Ya mata ini kan bisa meneropong sesuatu. Jadi ketika kita bergoes, ya kita goesnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan goesnya karena Pak Agus, bukan. Bukan goesnya karena Pak Agus, gitu. Bukan goesnya karena saya masuk MF kemudian saya goes, kan. Tapi niatkan goes itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam goes itu ada banyak ritme zikir sebenarnya, Pak. Karena dengan banyak zikir itu kita akan banyak menikmati hidup. Nikmati betapa goes itu enak, bukan berarti menikmati pemandangan, bukan. Tetapi di situ ada ritme, karena alam itu kan berzikir. Zikirnya alam beda-beda caranya, Pak. Kalaupun angin ya zikirnya dengan cara gerakannya yang sepoi-sepoi. Kalau kemencek itu juga zikirnya angin. Kalau ada badai dan sebagainya itu juga cara zikirnya angin. Karena zikir itu mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna zikir. Meskipun artinya zikir itu mengingat Allah, tapi zikir sudah mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Disuruh ngapain ya sudah kerjakan saja. Tidak perlu banyak proses. Alam semesta itu zikirnya seperti itu. Bumi ada gempa, itu zikirnya bumi apa? Zikirnya bumi pada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu perintahnya. Gempa ya gempa. Gunung meletus ya zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makna gunung meletus itu sebenarnya cara Allah mengingatkan seluruh alam semesta. Kalau
kalau Gus Baha itu pernah dalam sebuah kajiannya pernah menyampaikan, jika kebutuhan manusia itu habis, maka Allah akan munculkan dengan caranya sendiri. Jika pasir Lumajang itu sudah habis, maka Allah munculkan pasir. Datangkan pasir. Caranya seperti apa? Dibuat gunung. Supaya kebutuhan pasir kita terpenuhi. Merapi juga sama, ketika kebutuhan pasir habis dikeluar. Gunung Agung sama, Pak. Gunung Agung itu kalau ketika habis itu sudah habis sebenarnya. Udah dibuat letusan kecil-kecil itu supaya ada banyak kiriman pasir yang bisa dimanfaatkan. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu begitu khawatir akan habisnya kebutuhan yang ada di bumi ini, karena Allah akan keluarkan sendiri caranya. Dulu BBM sebelum era sekarang itu kan pakai apa? Pakai jarak ya. Orang dulu bilang pakai jarak diolah sehingga jadi minyak tanah, kemudian jadi bahan bakar gitu ya. Dan ternyata ketika itu habis, muncul kan ditemukan eksplorasi minyak bumi kemudian. Dan minyak bumi orang pada bingung, udah mau habis kan sampai bunuh-bunuhan begitu. Padahal ada cara lain lagi sebenarnya, sudah ketemu. Cuman karena masih banyak kebutuhan bahan bakar itu belum dimunculkan. Kemudian batu bara saya nggak bisa membayangkan Kalimantan kalau dikeruk terus gitu. Nah, itu bisa hilang pula itu. Tapi pasti ada bahan bakar lain lagi yang akan Allah munculkan. Ya cuman saja caranya ya dengan cara yang kalau kita eksplorasinya dengan cara merusak, maka Allah juga akan munculkan dengan cara merusak. Kalau kita eksplorasi dengan cara baik, maka Allah juga akan munculkan dengan cara baik. Jadi ini cara pandang kita ketika kita memandang bahwa lama butuh hakim Allah itu memahami bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya kita ini tujuannya adalah untuk beribadah. Tujuan kita bekerja karena Allah, tujuan kita mencari nafkah juga karena Allah. Semuanya iringannya zikir, Pak. Sepedaan kalau kita gowes itu sebenarnya sangat-sangat banyak sekali zikir. Buktinya apa? Mungkin kalau lihat wanita cantik kan zikir, Pak. Ada yang kaget atau nggak zikir, Pak? Tapi wanita cantik itu zikirnya banyak, Pak. Ya, di satu sisi zikirnya, di satu sisi pertama kaget, subhanallah, kok ada makhluk begitu indahnya. Tapi istighfar kan isi di rumah. Astagfirullah. Kan? Malah wujudnya lebih kencang. Nggak tahu wujudnya menghindar atau menjauh, kita nggak tahu. Seperti melotot. Ya, itu cara zikir, Pak. Itu cara zikir kita. Jadi sangat banyak. Ketika kita memahami makna itu bahwa ibadah lama budun ilah hakikat Allah, tidak ada ibadah yang dituju, tidak ada permintaan suci Allah SWT, seperti itu maknanya. Jadi itu secara kasat mata. Level kita biasanya dalam beribadah kepada Allah SWT baru dalam tataran yang kasat mata. Kemudian makna la ilaha berikutnya itu la maujudun hakim ilallah. Tidak ada wujud sesuatu itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam mungkin Bapak-bapak senang nonton Gus Baha ya, karena saya saat ini lagi mengkaji gitu ya. Mengkaji tentang materi-materi sampai lagi haji Abdul Salim itu ada sebuah kisah. Beliau menceritakan bahwa ada seorang manusia jadi wali itu gara-gara matematika, Pak. Bahkan diminta Allah khusus ya, untuk ngajari malaikat tentang makna tauhidan, gara-gara dia ahli matematika. Teorinya simpel. Ya, dia jadi wali gara-gara matematika. Ini teorinya simpel, Pak. Dia hanya mengatakan dari sekian angka, ya, Bapak-bapak tulis angka yang begitu banyak, triliunan, ratusan juta dan sebagainya, miliaran dan bilion begitu, itu asalnya cuma satu. Ya, asalnya cuma satu. Dari angka berapa? Angka satu. Sesuatu yang rumit di dunia ini awalnya cuma satu. Nah, itu angka satu. Sehingga apa? Sehingga dia mengatakan, jadi alam semesta yang begitu rumit gak karu-karuan itu mewujudnya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang pelukis juga jadi wali gara-gara melukis. Kenapa? Lukisan kan gak karu-karuan, Pak. Awal dari lukisan itu apa, Pak? Sebuah titik. Kemudian ditarik garis begitu kan. Gimana kan? Serut apapun lukisan itu awalnya satu titik. Apalagi alam semesta ini. Itu awalnya dari titik, yaitu Pak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wujud itu, kita melihat sesuatu yang wujud itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan lagi kepada Allah, Pak. Sehingga lihat orang punya rumah gede gak karu-karuan itu, yang kita pikirkan itu adalah Allahnya, Pak. Kita ini kan selalu berpikir ketika melihat rumah yang besar itu, iki piye bangunnya, terus iki piye nyapune gitu. Kemudian berapa yang jaga, berapa yang apa listriknya kok begitu besar. Padahal yang tidur cuma bertiga di situ. Bayangkan kita seperti itu. Padahal nggak terlalu rugi lah gitu. Kenapa? Nggak memiliki kok dipikir gitu. Ya, nggak memiliki barang tapi kita ikut mikir gitu ya. Kata Gus Bayo goblok men kowe gitu ya. Orang merasa duwe kok merasa memikirkan gitu.
lihat mobil mewah gak karuan, tapi pikirkan ini bayar pajak piro. Orang punya barang kok mikirin punya orang. Barangku dewe aja pikirin katanya. Jadi kata beliau orang goblok itu lama mikir bukan punya miliknya gitu kan. Jadi Allah wujud itu karena kita kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang di muka bumi yang bisa kita lihat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah la basiran bihaqqil Allah. Tidak ada yang bisa dilihat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini levelnya agak tinggi, Pak. Jadi orang yang memahami kalimat la ilaha illallah itu selalu melihat sesuatu di balik itu. Melihat sesuatu itu di balik itu. Musibah yang dilihat bukan musibahnya, Pak, tapi di balik musibah itu yang dia baca. Ketika dia dapat masalah, maka gak usah kaget, Pak, masalah. Jadi tiba-tiba Bapak dipanggil polisi gitu. Iya, satu mobil datangi rumah Bapak. Ketika mulai kondisi seperti itu, kalau lihat wujud, lihat depannya saja mungkin kita stres, Pak. Apa polisi datang bawa banyak-banyak ini? Tapi kita harus melihat belakangnya, siapa tahu polisi datang itu bawa barang emas banyakannya juga nggak tahu. Jadi melihat di belakangnya itu, jangan pernah melihat di depannya, Pak. Karena kalau kita melihat di depannya itu pasti stres. Ya, pasti hidup kita tidak tenang. Ya. Seperti kayak kasus Semeru begitu. Orang kan melihat di depannya, tapi lihat efeknya. Akhirnya apa? Itu berjuta-juta kubik pasir, Pak. Itu berapa triliun itu keuntungannya. Tapi yang mati banyak, ya emang resiko. Dari cara kita kalau mengeksploitasi, Allah ngasihnya juga dengan cara begitu. Dampak dari cara Allah kemudian memberikan sesuatu kepada manusia. Kemudian ada sebuah kisah teman saya gitu kan, dia dipanggil bupati karena ada problem problem bantuannya dia. Lo stres itu, Pak, dipanggil bupati, didatangi LSM. Kalau kita nggak paham itu kita bingungnya apa gitu kan. Tapi dia yakini pasti ada sesuatu di balik itu. Meskipun pemberitaan di luar jelek sekali, Pak, sangat jelek, sangat menyudutkan dia. Tapi setelah ketemu ternyata dibukakan pintu ya, Pak. Dibukakan pintu kebaikan sangat banyak, dia bingung gimana caranya gitu. Peluang-peluang yang bupati berikan itu sangat banyak. Ya akhirnya ya itu, makanya saya bilang pandanglah masalah itu jangan sebagai masalah, tapi pandanglah masalah itu sebagai potensi kebaikan gitu. Atau bahasa kita jangan pernah suudon dengan masalah, tapi selalulah husnudon dengan masalah itu. Karena pasti ada kebaikan di baliknya. Kata guru saya, mungkin kita sering surat Al-Insyirah, Pak, ya. Innama al-usri yusra, fa innama al-yusri yusra. Setiap masalah pasti ada jalannya. Setiap problem pasti ada solusinya. Setiap penyakit ada obatnya. Ternyata, Pak, yusra itu jamak. Paham, Pak, ya? Jamak itu oke. Jadi Bapak punya masalah satu, ternyata solusinya banyak. Jadi kata teman saya, jangan pernah kamu husnudon atau suudon dengan masalahmu. Sebab kata solusinya itu banyak, kata dia begitu. Karena Allah sendiri yang ngomong. Allah sendiri yang ngomong. Setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap problem yang kamu temui pasti ada caranya. Dan caranya itu jamak, tidak satu, Pak. Banyak innama al-usri yusra, fa innama al-yusri yusra. Jamak itu. Jadi kalau kita misalnya Bapak sedih, ya karena dapat istri yang cerewet satu, gak usah khawatir, Pak. Nah, nanti ada solusi 3 tempat tadi. Kalau gini kan Bapak semangat itu. Jadi kalau misalnya Bapak ada bisnis satu yang bangkrut, jangan khawatir, itu akan dibukakan 3, 4, 5 lagi bisnis Bapak. Jadi Allah, kita memahami seperti itu. Ketika kita sudah memahami makna kalimat la ilaha illallah itu seperti demikian, maka apa yang kita hadapi di muka bumi ini kita akan hadapi dengan santai. Jadi jangan pernah melihat masalah itu sesuatu yang menyedihkan jika kita memahami makna la ilaha illallah dengan konteks la basirun hakim ilallah. Jadi melihat sesuatu itu pasti baik di depan. Jadi tidak pernah melihat sesuatu jelek. Kalau itu Bapak-bapak yang bisa saya hantarkan, karena tadi sampaikan tausiah, jadi nggak usah banyak-banyak tausiah. Kalau pengajian baru banyak, kalau nasihat nggak usah banyak-banyak. Jadi tidak perlu lebih dari 15 menit, cukup 15 menit. Kemudian bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.